Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelum saya mulai untuk presensi, nanti teman-teman mahasiswa silahkan menuliskan di kolom komentar YouTube PBI Uno Blitar. Jadi nanti baik presensi maupun nanti untuk tanya jawab, silakan langsung dituliskan di kolom komentar yang ada di YouTube PBI Uno Blitar. Jadi nanti saya akan mengetahui atau mempresensi teman-teman mahasiswa di kolom komentar tersebut. Begitu ya, dari sini semoga bisa dipahami. Nah, saat ini kita akan masuk materi pada pertemuan ke-11, yakni kritik yudisial dan kritik induktif. Nah, sebelumnya untuk teman kelompok yang bertugas sudah saya minta untuk membagikan materi berupa makalah dan salindia ke grup kelas untuk dibaca terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman mahasiswa sebelum menyimak materi saya bisa membaca makalah dari teman yang sudah dibagikan. Nah, makalah tersebut nanti boleh apabila ada pertanyaan, nanti silakan dituliskan di kolom komentar, sehingga nanti kita bisa berdiskusi bersama. Seperti itu ya. Baik, saya akan menjelaskan materi hari ini yang berjudul kritik yudisial dan kritik induktif. Harapannya teman-teman mahasiswa semua sudah membaca ya makalah dari teman kelompok yang bertugas, sehingga ketika menyimak materi yang saya sampaikan nanti sudah ada wawasan sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, kita masuk pada jenis-jenis kritik sastra. Jadi sebelum saya akan menjelaskan apa kritik yudisial dan kritik induktif itu, nah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bersama-sama mengenai kritik impresionistik dan juga kritik akademik. Nah, semoga teman-teman semua masih ingat ya apa pengertian dari kritik impresionistik dan juga kritik akademik. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bagaimana posisi dari kritik tersebut. Nah, di jenis-jenis kritik sastra ini ada 3, yakni berdasarkan bentuknya, kemudian berdasarkan pelaksanaannya, dan juga berdasarkan orientasinya. Kalau berdasarkan bentuknya, di sini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kritik teoritis, yang kedua, kritik terapan. Nah, untuk kritik teoritis di sini pengertiannya yakni bidang kritik sastra yang berusaha menetapkan dasar prinsip umum. Jadi, kritik teoritis ini usaha dari prinsip umum, dasar dari sebelum seseorang itu melakukan kritik. Nah, di sini ada kritik teoritis. Nah, di sini juga membahas mengenai perbedaan-perbedaan dan kategori yang nanti diterapkan di karya sastra itu sendiri. Nah, biasanya kritik teoritis ini juga bisa berupa buku-buku. Jadi banyak sekali, misalnya bukunya Pak Pradopo, kemudian bukunya Wellebaeren. Nah, di situ kan membahas mengenai bagaimana kritik sastra itu. Nah, di situ sehingga dalam bentuk dasar
berdasarkan bentuknya, dari kritik teoritis ini bisa diketahui dari buku-buku untuk sebagai bahan dasar sebelum mempelajari kritik sastra secara mendalam. Kemudian kritik terapan di sini bentuk praktiknya. Jadi bentuk praktiknya teman-teman ketika ingin melakukan kritik sastra. Kalau yang pertama tadi kan kritik teoritis secara teorinya. Kalau di kritik terapan ini secara praktiknya. Begitu ya, secara umum pengertian dari jenis-jenis kritik sastra berdasarkan bentuknya. Kemudian kita lanjut pada berdasarkan pelaksanaannya. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwasanya untuk berdasarkan pelaksanaannya ini kan banyak sekali ya kritik-kritik. Nah, ada yang kalau kemarin kritik impresionistik, kritik akademik, ternyata di sini juga muncul, yakni ada kritik yudisial, kemudian kritik induktif, dan juga kritik impresionistik. Nah, untuk kritik impresionistik kemarin masih ingat ya untuk pengertiannya dari kritik impresionistik. Jadi kritik impresionistik itu kan kritik sastra yang mengemukakan kesan-kesan. Jadi hanya kesan-kesannya saja terhadap karya sastra itu. Nah, kesan-kesan yang diutarakan pun itu hanya berupa atau bersifat subjektif, tidak objektif. Nah, masih ingat ya untuk kritik impresionistik. Jadi hanya ungkapan kesan. Nah, kesannya itu bisa berupa pujian, kemudian saran, lalu kritik, kemudian apalagi ya. Yang penting itu hanya berupa kesan. Jadi hanya saran-saran saja seperti itu, sehingga sifatnya itu subjektif, tidak objektif karena tidak didukung oleh teori-teori. Berbeda kemarin ya, seperti penjelasan sebelumnya untuk kritik akademik itu kan berbanding terbalik dengan kritik impresionistik. Kalau kritik akademik itu didukung oleh teori sehingga kritik tersebut dianggap sebagai atau bersifat objektif. Seperti itu ya. Semoga masih ingat karena masih minggu kemarin kan kita membahas itu. Nah, yang selanjutnya untuk kritik yudisial dan juga kritik induktif ini nanti akan kita pelajari hari ini ya, materi hari ini. Kalau yang impresionistik udah minggu kemarin ya. Seperti itu. Lanjut pada poin yang ketiga, yakni berdasarkan orientasinya. Ini juga sudah saya singgung ya di pertemuan sebelumnya itu. Jadi teman-teman mahasiswa harus mengetahui klasifikasi ini agar tidak salah menempatkan atau menginterpretasikannya. Nah, kalau berdasarkan orientasinya, di sini ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama yakni kritik mimetik, kritik pragmatik, kemudian kritik ekspresif, dan juga kritik objektif. Nah, kalau untuk kritik mimetik ini, di sini berorientasi pada hubungan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Jadi di sini itu memfokuskan bagaimana hubungan dari karya sastra dengan kenyataan atau realitas yang ada di kehidupan nyata. Seperti itu. Jadi ini kalau kritik mimetik itu berhubungannya seperti itu. Kemudian kalau untuk kritik pragmatik, nah kritik pragmatik ini berorientasi pada tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Nah, tanggapannya ini bisa berupa pengaruh, kemudian bisa berupa dampak. Nah, pada kritik pragmatik itu seperti itu. Jadi berupa tanggapan yang mana tanggapan seorang pembaca terhadap karya sastra itu. Nah, tanggapannya itu ternyata bisa memunculkan dampak ataupun pengaruh seperti itu. Berbeda kalau misalnya di mimetik tadi itu kan hanya hubungannya dengan realita. Nah, kalau di pragmatik ini ada dampaknya juga seperti itu. Lanjut ya. Untuk kritik ekspresif. Kritik ekspresif di sini hubungannya itu karya sastra dengan penciptanya. Jadi bagaimana orientasi dari pengarang
pengarang sebagai pencipta karya sastra itu bagaimana ekspresifnya, bentuk perasaannya, bentuk imajinasinya, lah itu seperti apa? Itu masuk pada kritik ekspresif. Jadi berupa bentuk penciptaannya karya sastra itu. Seperti itu. Kemudian untuk kritik objektif. Kalau kritik objektif ini lebih kepada bagaimana fokus perhatian terhadap karya sastra itu sendiri. Jadi bentuk objektifnya karya sastra itu sendiri hanya mencangkup karya sastra itu gitu. Itu kalau yang objektif. Nah, biasanya dalam kritik objektif ini pasti akan nanti didukung oleh teori-teori, sehingga mengapa fokus perhatiannya itu hanya terhadap karya sastra itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini merupakan jenis-jenis kritik sastra yang berdasarkan bentuknya, berdasarkan pelaksanaannya, dan juga berdasarkan orientasinya. Nah, dari sini harapannya teman-teman semua sudah bisa membedakan ya terhadap klasifikasi ini, sehingga nanti tidak salah ketika menempatkan atau menggunakan teori yang akan digunakan. Seperti itu ya. Ini kenapa saya selalu mengingatkan di awal sebelum kita mempelajari mengenai jenis kritik sastra berdasarkan pelaksanaannya. Kenapa? Agar teman-teman semua bisa ingat seperti itu. Jangan sampai nanti keliru ketika menggunakan teorinya gitu. Nah, ini untuk awal ya, pemanasan terlebih dahulu sebelum kita masuk. Sama saya tetap mengingatkan seperti minggu yang sebelumnya gitu. Baik. Nah, kita yang selanjutnya akan masuk kepada materi kritik yudisial. Nah, apa toh kritik yudisial itu? Nah, mungkin dari kata yudisial ya. Nah, di situ nanti teman-teman bisa memberikan kata kunci agar mudah untuk diingat seperti itu. Nah, ini untuk pengertiannya. Kritik sastra, kritik yudisial merupakan kritik sastra yang berusaha menganalisis dan menilai karya sastra atas dasar standar-standar umum tentang kehebatan atau keluarbiasaan sastra yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi di sini kritik yudisial ini bentuk penilaian. Nah, bentuk penilaian yang seperti apa? Bentuk penilaiannya itu berdasarkan standar-standar yang sudah ditentukan. Jadi ketika karya sastra itu dinilai, sudah ada norma-norma tertentu, kemudian ada standar-standar tertentunya. Nah, di situ nanti dikatakan sebagai kritik yudisial, yang mana memang kritikannya itu tentang kehebatan atau keluarbiasaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi bagaimana karya sastra itu dikatakan hebat, bagaimana karya sastra itu dikatakan luar biasa. Nah, itu dilihat berdasarkan standar-standar atau norma-normanya. Nah, itu masuk pada kritik yudisial. Lanjut. Nah, dalam hal ini kritik yudisial mengakui adanya hukum-hukum sastra yang mengikat para sastrawan, sebagaimana hukum moral dalam negara mengikat para warganya. Nah, seperti yang saya katakan tadi toh, kalau kritik yudisial ini menilai karya sastra itu berdasarkan standarnya atau norma-norma. Lah, norma itu kan berhubungan dengan hukum. Nah, hukum-hukum yang ada di dalam sastra. Nah, di sini mau tidak mau sastrawan kritikus itu harus melibatkan hukum-hukum sastra apa saja yang ada di situ. Nah, di situ yang mengikat para sastrawan. Jadi
tidak lepas dari hukum-hukum yang ada di dalam sastra itu sendiri. Norma-norma yang berlaku, contohnya misalnya karya sastra ini jangan sampai melebihi karya sastranya itu jangan berlebih-lebihan misalnya. Nah, itu contoh hukum atau norma-norma yang ada di dalam sastra. Contoh kecilnya seperti itu. Nanti pasti bakalan ada contoh-contoh yang lain. Nanti bisa dicari ya, agar tahu apa saja sekiranya norma-norma atau standar-standar yang ada di dalam karya sastra. Seperti itu. Untuk mendukung pengertian dari kritik judisial ini. Begitu ya. Lanjut. Ini masih berhubungan dengan pengertian kritik judisial. Nah, di sini para sastrawan, ini pengertian dari bukunya Pak Pradopo. Di sini para sastrawan dan kritikus harus mengakui dan mematuhi hukum-hukum dan norma-norma karya sastra yang tetap statis yang telah ditetapkan oleh para sastrawan sebelumnya dalam menciptakan karya sastra. Nah, ya kan di sini saya katakan tadi. Jadi berhubungan dengan norma-norma dan standar-standar. Jadi mau tidak mau sastrawan dan juga kritikus itu harus mematuhi norma-norma, hukum-hukum yang ada di dalam karya sastra atau yang ada di dalam sastra itu sendiri, seperti itu. Karena apa? Pasti ketika menciptakan suatu karya sastra, di situ ada standar-standar yang harus dipenuhi. Sehingga para kritikus pun ketika ingin memberikan kritikan terhadap karya sastra itu juga harus berpedoman terhadap hukum-hukum dan norma-norma yang sudah diciptakan sebelumnya. Seperti itu, kata kuncinya di situ ya untuk kritik judisial ini. Nah, yang selanjutnya ini masih pada tahap pengertian ya. Nah, ini pendapat dari Yudhoyono tahun 2009, yakni berusaha menerangkan atau menganalisis efek-efek karya sastra berdasarkan hakikatnya, organisasinya, teknik, dan gayanya, sehingga memperoleh standar umum tentang kehebatan, keunggulan sastra, sedangkan penilaiannya berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan sebelum penilaian itu dilakukan. Nah, ini hampir sama ya pendapat dari Yudhoyono ini dengan pendapatnya Pak Pradopo, yang mana di sini menganalisis atau menerangkan bagaimana efek-efek di dalam karya sastra. Efek-efek di sini juga bisa berhubungan dengan standarnya itu tadi. Nah, standarnya itu apa saja? Ternyata berdasarkan hakikatnya, organisasinya, teknik, gayanya. Nah, ini di sini, sehingga ketika mengetahui standarnya itu bisa memperoleh kesimpulan secara umum. Jadi isi dari novel misalnya, kemudian puisi, cerpen. Nah, contohnya itu seperti itu. Dilihat dari hakikat organisasinya. Nah, hakikat, organisasi, teknik, kemudian gaya ini diciptakan oleh pengarang itu ketika di awal. Maksudnya ketika diciptakan itu, nanti hakikatnya seperti ini, kemudian nanti gayanya seperti ini. Nah, itu sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga ketika para kritikus itu ingin mengkritik karya sastranya itu harus berpedoman dengan standar-standar atau norma-norma yang sudah ditentukan. Seperti itu ya. Nah, ini pengertiannya seperti itu. Ada banyak sekali pendapat-pendapat dari para ahli mengenai kritik judisial ini. Seperti itu. Nah, lanjut, ini masuk pada contoh kritik judisial. Ini. Nah, ini saya ambil dari bukunya Pak Pradopo. Di dalam bukunya Pak Pradopo ini, di situ contohnya yakni kritik judisial
menilai puisi-puisi karya Sutarji Kazum Bahri yang berjudul Pot pada tahun 1981 berikut dengan menggunakan ukuran kehebatan puisi seperti halnya puisi Chairil Anwar. Misalnya, nah seperti ini. Jadi ingin menganalisis seperti yang teman-teman ketahui ya, kalau karya-karya dari Pak Sutarji Kazum Bahri ini kan masuk pada ini angkatan pujangga baru, sehingga puisi-puisi yang diciptakan itu puisi-puisi baru, puisi-puisi kontemporer, puisi-puisi modern seperti itu. Nah, di sini sehingga kosakata yang digunakan oleh Sutarji juga sangat nyeleneh. Maksudnya itu dalam arti kadang tidak memiliki makna, kadang juga sulit, bukan tidak memiliki makna, tetapi sulit ketika ingin memaknai dari kata tersebut. Ini apa maksudnya? Kemudian dihubung-hubungkan. Tetapi dengan meskipun sulit, ternyata kata yang dipilih itu juga memiliki kemenarikan. Misalnya katanya yang hanya satu kata, kemudian hanya dengan tipografinya yang bermacam-macam, ternyata itu membuat menarik karena tidak membosankan ketika membaca itu, dengan tipografinya yang bagus, kemudian menarik. Nah, di situ sehingga karya-karya dari Sutarji ini masuk pada angkatan pujangga baru. Nah, kemudian disandingkan dengan kehebatan dari karya-karya Chairil Anwar. Nah, dari karya-karya Chairil Anwar seperti yang kita ketahui ya, jauh sebelum ini karya-karya Chairil Anwar itu kan sangat banyak sekali bentuk apresiasi, baik dari kritikus, kemudian para akademisi yang memberikan analisisnya, memberikan pendapatnya, tanggapannya terhadap karya-karya dari Chairil Anwar. Nah, sehingga puisi-puisi atau karya yang diciptakan oleh Chairil Anwar itu istilahnya sudah terjamin pasti itu bagus, seperti itu ya. Nah, ketika seperti itu kemudian disandingkan dengan karya sastra yang saat ini, yang kekinian, yang modern, yang salah satunya pengarangnya yakni Sutarji itu tadi. Nah, di situ sehingga contohnya menggunakan ukuran kehebatan dari puisi-puisi dari Chairil Anwar. Nah, ini kan puisinya tuh sudah hebat, kemudian disandingkan tuh dengan puisi-puisi modern saat ini. Nah, ini kan contohnya itu seperti itu. Salah satu contoh puisinya yakni puisi yang berjudul Pot itu ya. Nah, kita lihat contoh puisinya. Nah, ini juga saya ambil dari buku ya untuk contohnya. Misalnya contohnya seperti ini. Pot, pot, apa pot, itu pot, kaukah pot aku. Pot, 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 yang jawab pot, 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 kaukah pot itu. Yang jawab pot, 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 kaukah pot aku. Pot, 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 pot apa, pot itu, pot kaukah pot aku. Pot. Nah, dengan hanya menggunakan satu kata ini, kemudian muncullah puisi yang seperti ini. Nah, ini kan puisi dari Sutarji yang saat ini ya, yang istilahnya ini yang modern, dengan menggunakan hanya satu kata yang ini apa maknanya mungkin setiap orang akan memiliki makna yang berbeda-beda seperti itu. Nah, coba sekarang kita lihat apabila itu disandingkan dengan ukuran kehebatan karya-karya dari puisinya Pak Chairil Anwar. Nah, ini contoh puisi yang saat ini ya, puisi yang kekinian lah, modern. Nah, ternyata ini yang muncul.
Berdasarkan standar kehebatan atau keindahan dari puisi-puisinya Pak Chairil Anwar, pilihan kata dan ungkapan-ungkapannya memiliki daya estetis dan menimbulkan citraan yang hidup bagi pembacanya. Nah, jadi ketika melihat puisi ini dengan disandingkannya standar keindahan dari puisi Chairil Anwar, ini bisa memiliki daya estetis, keindahan yang menimbulkan citraan hidup. Jadi ketika membaca itu seseorang bisa menimbulkan citraan tersendiri, bisa menimbulkan imajinasinya. Nah, dari segi pilihan bahasanya itu ketika dilihat dari standar yang ada pada standar puisinya Pak Chairil Anwar itu memiliki nilai estetis itu sendiri. Nah, dari situ kita bisa melihat ya ini. Kemudian dengan ukuran penilaian tersebut bisa jadi puisi Pot menjadi tidak bernilai karena diksi dan ungkapannya ambigu, tidak menimbulkan citraan yang jelas dan pasti pada pembacanya. Nah, ada misalnya ketika tadi di awal pot pot itu apakah bentuk, apakah itu benda, apakah itu misalnya berupa selain benda apa ya, misalnya apakah itu barang yang seperti apa. Nah, itu kan di awal ya, ketika dibaca kemudian menimbulkan ungkapan yang daya estetis, tetapi dari pilihan bahasanya itu belum tentu itu memiliki nilai. Jadi hanya menimbulkan daya estetis, tetapi belum tentu daya estetis itu memiliki nilai. Nah, seperti itu. Berbeda dengan karya-karya puisi yang diciptakan oleh Pak Chairil Anwar. Di situ memang pilihan bahasanya itu bisa menimbulkan daya estetis dan juga memiliki nilai dan maknanya. Seperti itu ya. Jadi, baik, lanjut ya untuk pembahasan materi hari ini. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada materi kritik induktif. Nah, nanti untuk penjelasan dari saya yang mengenai kritik judisial, kalau ada pertanyaan langsung saja ya, silakan dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Nah, pokoknya di kolom komentar ya, silakan boleh bertanya apapun mengenai kritik judisial yang sudah saya jelaskan. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semua juga, saya lanjutkan mengenai kritik induktif. Nah, kritik induktif di sini apa toh? Pengertian dari kritik induktif ini. Kalau sebelumnya misal teman-teman mahasiswa mendengar itu kan ada kritik ada induktif, ada deduktif. Nah, di sini kita membahas mengenai kritik induktif. Baik. Untuk pengertiannya. Pengertian dari kritik induktif yakni kritik sastra yang menguraikan bagian-bagian sastra berdasarkan fenomena-fenomena yang ada secara objektif. Nah, di sini kritik induktif ini bentuk uraian. Bentuk uraiannya itu dianalisis secara objektif seperti yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Kalau kritik itu bersifat objektif, pasti kritik tersebut didukung oleh teori-teori. Seperti itu ya. Masih ingat kan? Untuk kata kunci dari kritik yang bersifat objektif. Jadi pasti kritik yang bersifat objektif itu didukung oleh teori-teori. Seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan untuk pengertiannya. Nah, masih pengertian dari Pak Pradopo. Di sini
kritik induktif berbeda dengan kritik yudisial yang menilai karya sastra berdasarkan standar umum yang telah ditetapkan sebelumnya. Kritik induktif menolak standar penilaian seperti halnya kritik yudisial. Nah, di sini berbeda pada kritik induktif ini. Kalau kritik yudisial tadi kan memang sudah ada standar, dan standarnya itu kan secara umum. Jadi ya misalnya tadi contohnya saja melihat dari nilai bentuk daya estetisnya saja. Nah, itu kan hanya seperti itu. Apakah itu bentuknya menarik, kemudian apakah puisinya itu bisa menimbulkan daya imajinasi atau tidak. Nah, itu kan hanya seperti itu. Tetapi kalau di sini di induktif ini lebih menguraikannya itu secara objektif, seperti pengertian yang pertama, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya dari sini pelan-pelan. Kalau memang nanti masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kita diskusi bersama-sama. Saya lanjutkan, masih masuk dalam kritik induktif. Nah, yang pengertiannya, penilaian terhadap karya sastra menurut kritik induktif didasarkan fenomena yang ada pada karya sastra yang diselidiki. Nah, di sini tuh penilaiannya itu hanya didasarkan pada fenomena yang akan diselidiki saja. Jadi misalnya ingin menyelidiki tentang fenomena apa yang terjadi di dalam kritik sastra itu. Contohnya misalnya pada sebelumnya juga sudah saya jelaskan yang pada materi kritik akademik. Nah, itu kan ada hal-hal tertentu begitu ya yang akan dibahas. Misalnya ingin membahas tentang tragedinya. Nah, itu kan bentuk fenomenanya. Jadi itu lebih mengerucut dan lebih spesifik seperti itu. Sehingga fokus terhadap apa yang akan dikritik seperti itu. Sehingga di sini mengapa dikatakan didasarkan fenomena yang ada pada karya sastra yang diselidiki seperti itu. Masuk pada contoh kritik induktif. Nah, sebelumnya ini ya bisa dipahami ya untuk perbedaan dari kritik yudisial dan juga kritik induktif. Nanti bisa dibaca lagi ya untuk pengertiannya, agar nanti teman-teman mahasiswa bisa mengetahui kata kuncinya di mana, apa yang pengertian dari kritik yudisial dan juga kritik induktif itu letak kata kuncinya itu di mana, agar lebih mudah diingat dan juga dihafalkan seperti itu ya. Kata kuncinya ini, sehingga nanti untuk pengembangan pengertiannya itu lebih mudah seperti itu. Baik, lanjut ya untuk pembahasannya. Nah, apabila tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian dari kritik induktif, di sini ada beberapa pendapat ya. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana contoh dari kritik induktif, begitu. Nah, untuk contoh kritik induktif ini juga saya ambil dari buku, begitu ya, agar teman-teman mahasiswa juga lebih mudah ketika memahami. Contoh ini saya ambil dari buku. Nanti untuk pengembangannya bisa kita bersama-sama melakukan analisis terhadap misalnya salah satu karya sastra apa, puisi. Nah, nanti bisa kita bersama-sama mencoba menganalisisnya berdasarkan kritik induktif ini, begitu ya. Nah, di sini saya contohkan, saya ambil dari buku Menilai Karya Sastra Puisi
Sutarji Kalzum Bahri berdasarkan fenomena yang ada dalam puisi tersebut dengan menganalisis unsur-unsur strukturalnya, baik diksinya, bunyi, persajakannya, bahasa kiasan maupun citraan yang ada. Nah, di sini dalam contoh kritik induktifnya, misalnya ingin menilai puisi dari Sutarji Kalzum Bahri. Nah, dalam menilainya ini dilihat dari fenomena yang ada dengan menganalisisnya berdasarkan unsur-unsur strukturnya. Jadi strukturnya itu terdiri dari apa saja? Misalnya dari diksi, kemudian bunyi, bahasa kiasan, citraan, imaji, gaya bahasa, kemudian ada juga misalnya kata konkret misalnya. Nah, itu kan berdasarkan unsur-unsur strukturnya. Nah, fenomena apa yang muncul dan dilihat menggunakan unsur-unsur strukturnya itu tadi. Gitu. Nah, contoh puisinya pun ini juga ada di dalam buku ya. Nah, sebentar saya lanjutkan. Setelah itu baru kita nilai kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini kita menilai kelebihan dan kekurangannya. Setelah menganalisis berdasarkan unsur-unsur strukturnya, kita bisa melihat, oh ternyata puisi ini kelebihannya tentang apa. Misalnya kelebihannya memiliki daya imajinasi yang kuat, kemudian bunyi yang dilafalkan cukup mudah, kemudian menarik, seperti itu bisa. Kemudian misalnya kekurangannya apa? Kekurangannya diksinya, misalnya diksinya itu kurang memiliki makna. Ada beberapa diksi itu yang kurang memunculkan makna, bahkan membingungkan bagi pembacanya. Contohnya seperti itu, gitu ya. Nah, model kritik induktif ini sering digunakan dalam kritik sastra akademik. Nah, jadi tadi kan di awal di pengertiannya kan disinggung juga mengenai kritik ini bersifat objektif. Ternyata kritik induktif ini juga bisa masuk dalam kritik akademik, seperti yang kita ketahui atau yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai kritik akademik itu juga melibatkan sifat objektif ini. Nah, seperti itu. Jadi contohnya kan di sini dalam menganalisisnya menggunakan unsur struktur. Nah, unsur struktur itu diksi. Diksi kan ada teorinya, teori yang mendukung. Kemudian bagaimana itu bunyi, lalu bahasa kiasan itu bagaimana, citraan itu bagaimana. Nah, di situ kan pasti akan ada teori yang mendukung dari unsur strukturnya itu, sehingga sifat dari kritik ini yakni objektif, yang mana didukung oleh teori-teori itu. Jadi kritik induktif ini juga bisa masuk di dalam kritik akademik yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, gitu ya. Lanjut. Nah, ini untuk contoh dari puisinya. Nah, ini saya ambil dari buku. Mohon maaf mungkin ini tidak terlihat ya, karena sangat kecil sekali dan juga ini bentuk capture juga. Nah, akan tetapi kalau teman-teman mahasiswa sudah membaca makalah yang sudah dibagikan oleh temannya, nah di situ atau nanti ya bisa saya bagikan saja ya untuk contoh puisinya agar teman-teman semua juga bisa membaca bagaimana puisinya. Nah, sebelum saya bagikan juga akan saya bacakan mengenai puisinya agar teman-teman juga sedikit tahu mengenai puisinya. Mohon maaf ya kalau ini untuk puisinya tidak terlihat. Untuk selanjutnya sebagai bahan koreksi juga nanti akan saya menampilkannya yang lebih jelas lagi, tidak seperti ini.
Nah, saya akan mencoba membacakan puisi yang berjudul Ah dari karyanya Sutarji Kolzumbahri. Ini saya ambil juga dari buku ya. Baik, saya bacakan sedikit. Ah, rasa yang dalam, datang kau padaku. Aku telah mengecup luka. Aku telah membelai aduhai, aku telah tiarap harap, aku telah mencium aum, aku telah dipukau au, aku telah meraba, celah, lobang, pintu, aku telah tinggalkan puri pura-puramu, rasa yang dalam. Rasa dari segala risau, sepi dari segala nabitanya, dari segala nyata, sebab dari segala abad, sungsang dari segala, sampai duri dari segala, rindu luka dari segala, laku ikau dari segala, risau kubu dari segala, buku resah dari segala, rasa rusuh dari segala, guruh sia dari segala, saya duka dari segala, daku ina dari segala, anu putri pesonaku. Datang kau padaku, apa yang sebab, jawab, apa yang senyap saat, apa yang reyai sangsai, apa yang lengking aduhai, apa yang ragu guru, apa yang bimbang sayang, apa yang mau aku. Dari segala duka jadilah aku, dari segala tiang jadilah aku, dari segala nyeri jadilah aku, dari segala tanya jadilah aku, dari segala jawab aku tak tahu. Siapa sungai yang paling derai, siapa langit yang paling rumit, siapa laut yang paling larut, siapa tanah yang paling pijak, siapa burung yang paling sayap, siapa ayah yang paling tunggal. Siapa tahu yang paling tidak, siapa kau yang paling aku, kalau tak aku yang paling rindu. Bulan di atas kolam kasihkan ikan, bulan di jendela kasihkan remaja, daging di atas paha berikan busan, terang di atas siang berikan Rabu, Senin, Sabtu, Jumat, Kamis, Selasa, Minggu, kau sendirian berikan aku. Ah, rasa yang dalam, aku telah tinggalkan puri pura-puramu, yang mana sungai selain derai, yang mana gantung selain sambung, yang mana nama selain mana, yang mana gairah selain resah, yang mana tahu selain waktu, yang mana tanah selain tunggu, yang mana tiang selain hayang, mana kau selain aku. Nah, rasa yang dalam, tinggalkan puri pura-puramu, kasih, jangan menampik masuk kau padaku. Nah, itu ya sedikit pembacaan puisi dari saya yang saya contohkan ini ya, karena tidak terlihat saya bacakan. Nah, semoga sedikit teman-teman mahasiswa bisa memahami dari isi puisinya. Kalau kecepatan ya kalau saya membacanya terlalu cepat, nanti saya bagikan saja ya untuk contoh puisinya biar dibaca sendiri. Langsung masuk pada pembahasan dari puisi yang saya bacakan tadi yang berjudul Ah, karya dari Sutarji Kolzumbahri. Nah, untuk pembahasannya yang pertama. Nah, penggunaan sarana retorika pada puisi Sutarji Kolzumbahri yang berjudul Ah
Pada bait kedua ditandai dengan frasa dari segala. Nah, tadi kan banyak sekali ya penyebutan kosakata atau pilihan diksi yang saya tadi membacakannya segala dari segala. Nah, itu kan banyak sekali. Nah, di sini bentuk segala ini ungkapan dari secara keseluruhan, apa fenomena-fenomena yang terjadi secara keseluruhan. Jadi itu segala gejolak yang ada di dalam perasaannya itu dituangkan dengan bentuk frasa dari segala. Nah, bentuk frasa yang digunakan itu dari segala itu tadi. Yang selanjutnya, bait keempat ditandai frasa yang paling berfungsi untuk mendukung pernyataan dan mempertegas makna bahwa sia aku lirik amat merindukan dan ingin sekali menyatu dengan Tuhan. Nah, itu ada tadi di bait keempat itu. Nah, di bait keempat itu ada frasa yang paling. Lah, itu kan banyak sekali ya pengulangan seperti itu, yang paling. Nah, itu bertujuan apa? Ingin menunjukkan bahwasanya bentuk ketegasan dari makna yang akan disampaikan itu, bahwa maknanya yang yang ingin diungkapkan itu apa, yakni makna dari kerinduan, sangat-sangat kerinduan ketika ingin menyatu dengan Tuhannya. Nah, Tuhan di sini ya Allah, ya Tuhan kita, seperti itu ya. Nah, itu di situ bentuk frasa, pemilihan frasanya itu sangat menarik ya menurut saya, karena di situ benar-benar sudah kompleks. Jadi dengan adanya pengulangan dari segala, frasa dari segala, kemudian pengulangan dari yang paling itu tadi. Nah, itu kan benar-benar bentuk ungkapan yang amat sangat gitu. Jadi maknanya itu amat sangat seperti itu. Lanjut. Nah, susunan kalimat tanda-tanda baca dan jeda pada bait 2, 4, dan 7 mendukung hal yang ingin digambarkan, yaitu berbagai rasa yang kompleks, ya toh? Tadi yang saya katakan bahwa ungkapan perasaannya itu benar-benar sangat kompleks, seperti itu. Kemudian rasa gelisah, risau, dan bingung ketika si aku lirik bertanya dan berusaha memahami hakikat Tuhan itu tadi. Nah, itu banyak sekali ya tadi itu bentuk pengulangan sebagai tanda kalau pengarang itu ingin mencurahkan, mengungkapkan perasaannya itu terhadap kerinduannya kepada Tuhan. Nah, itu bentuk frasa yang digunakannya itu sangat kuat, sangat kompleks, seperti itu. Jadi memang benar-benar sudah mengerucut bentuk frasa yang digunakan, seperti itu. Ini pembahasan dari contoh puisi kritik induktif itu tadi, seperti itu. Jadi bentuk fenomena-fenomenanya itu dikaitkan seperti itu. Ini untuk bentuk pembahasannya. Nah, yang selanjutnya sekian dan terima kasih. Baik, demikian tadi materi kita tentang kritik yudisial dan kritik induktif. Apabila dari teman-teman mahasiswa ada pertanyaan, silahkan ya. Sekali lagi untuk pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti kita bersama-sama berdiskusi, kemudian tanya jawab ya. Ketika nanti kalian ingin bertanya, silahkan, nanti akan saya langsung jawab di kolom komentar, seperti itu. Nah, demikian tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas partisipasinya teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti kuliah daring asinkron dengan menggunakan YouTube, dan yang sudah menyaksikan juga terima kasih, dan yang menyimak juga terima kasih banyak. Seperti itu. Demikian dari saya.
Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.